Progressive overload gak guna kalau kamu ngorbanin hal ini. Kalau kamu pengen ngebangun otot dan ngebentuk tubuh yang indah, kamu pasti pernah dengar progressive overload karena ini adalah metode utama buat ningkatin mechanical tension dalam latihan hypertrophy. Tapi kamu nggak bisa cuma prioritasin progressive overload dan mengabaikan hal lainnya yang malah bisa bikin progressive overload gak guna. Banyak orang yang ngelakuin kesalahan ini, termasuk saya. Jadi mending kamu tonton video ini sampai habis biar nggak sia-siain latihan kamu selama bertahun-tahun. Oke, di sini kamu bisa lihat aku udah bikin grafiknya. Jadi dibuat di subuh X ini ngerepresentasiin progressive overload, khususnya dalam peningkatan beban dan repetisi. Garis menyambung dalam grafik ini ngerepresentasiin form kamu atau bentuk gerakan kamu. Dan garis yang putus-putus ini adalah progres kamu. Oke, bisa dilihat kalau semakin berat beban yang kamu pakai atau semakin tinggi repetisi yang kamu lakukan di tiap setnya dan semakin mendekati failure, form kamu akan semakin menurun. Tentu kamu nggak selalu harus 100% form kamu sempurna. Buat mencapai progressive overload, form kamu boleh sedikit tidak sempurna. Bisa dilihat sendiri kalau itu malah bagus buat progres kamu. Tapi ada titik di mana penurunan bentuk gerakan atau form itu malah counterproduktif. Progres kamu malah bisa melambat. Ini karena kamu mungkin udah mulai pakai momentum, terus pakai otot-otot yang seharusnya nggak terlibat atau cuma jadi pendukung doang. Dan ada titik di mana ketika form kamu udah jelek banget dan ini malah ngasih dampak negatif terhadap progres kamu. Karena kamu bisa jadi malah cedera dan mungkin otot yang ditargetin nggak bisa kena. Jadi emang semakin tinggi repetisi yang kamu lakukan, semakin mendekati failure atau semakin berat beban yang kamu pakai, progres kamu bakalan semakin cepat. Tapi pada poin tertentu, kalau misalkan formnya udah terlalu jelek, itu jadi counterproduktif. Manfaat tiap set kamu bakalan menurun. Dan apabila form kamu asal-asalan banget, yang penting bisa ngangkat beban berat atau bisa ngelakuin repetisi lebih banyak, itu malah bisa counterproduktif. Teknik kamu adalah hal pertama yang nentuin apakah kamu bakal dapat manfaat dari latihan kamu atau sebaliknya. Gak berprogres tapi malah cedera. Kamu gak perlu terobsesi ngelakuin tiap repetisinya dengan 100% sempurna. Karena tentu semakin dekat dengan failure, semakin sulit mempertahankan teknik. Ini gak apa-apa buat ngasih stimulus maksimal, tapi tetap form kamu harus decent atau layak. Ini nggak bisa dijadiin alasan buat maksain mencapai progressive overload dengan ngorbanin teknik. Penurunan teknik secara sengaja nggak bisa dihitung buat mencapai progressive overload. Kamu tetap harus pertahanin teknik kamu walaupun teknik kamu tetap menurun secara involuntary atau dengan sendirinya seiring dengan semakin dekat menuju failure. Kamu mungkin ngerasa produktif kalau maksain progressive overload, tapi sebenarnya kemampuan, kekuatan, dan massa otot kamu masih sama dan kamu malah bikin latihan selanjutnya makin gak efektif karena kamu jadinya pakai beban yang gak sesuai kemampuan dan akhirnya bikin teknik kamu makin hancur dan teruslah siklus itu berjalan sampai kamu frustasi karena kemampuan dan fisik kamu segitu-gitu aja. Bahkan kamu malah kena cedera yang bikin kamu harus rehat dalam periode yang panjang atau bahkan pensiun. Jadi gak usah bangga bisa ngangkat beban berat kalau kamu masih pakai momentum, eksentriknya gak kekontrol, flaring, caving in, bungkuk, dan kesalahan lainnya. Cara paling pintar adalah narikin progressive overload dengan tetap pertahanin formnya. Kalau kamu korbanin teknik, kamu malah gak akan berprogres. Tapi kalau kamu pertahanin form, progres kamu bakalan jadi cepat. Dan seiringnya waktu, teknik kamu juga bakalan ikut meningkat seiring dengan meningkatnya beban atau progressive overload. Jadi kalau kamu bisa bench press 5 kg lebih berat, itu benar-benar karena kekuatan dan massa otot kamu yang meningkat, bukan dari momentum atau lainnya. Peningkatan seperti inilah yang pantas buat dimasukin ke exercise log kamu sebagai progress. Emang progres kamu lebih lambat, tapi progres kamu bakal terus meningkat dalam jangka panjang. Sementara orang yang ngorbanin teknik bakal ngerasa progresnya cepet, tapi gak lama bakalan stuck di situ-situ aja dan akhirnya dia harus balik lagi ke awal. Sementara progres kamu udah jauh dari dia. Jangan korbanin segalanya cuma buat ego. Kamu mungkin mau tetap pertahanin teknik, tapi gak sadar teknik kamu rusak ketika ngelakuin set. Buat ngehindarin ini, kamu bisa hire trainer buat ngawasin form kamu. Kamu bisa hire trainer terbaik dari GPT. Atau hire trainer lainnya yang cukup decent juga nggak masalah. Asalkan trainer itu peduli sama latihan dan progres kamu. Like dan share kalau video ini bermanfaat, komen kalau ada pertanyaan. GPT out.